Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastari, NPM 19210016, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, semester 4 dari Universitas IPA Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan topik materi yang bertema strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan penjelasannya. Pandemi COVID-19 sudah hampir 1 bulan lamanya mendera Indonesia. Sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional di tengah pandemi, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dengan tujuan agar roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Secara umum, pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Kondisi ekonomi nasional itu tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha, indeks manufaktur, retail sales index, indeks keyakinan konsumen, dan jasa keuangan. Selama tahun 2020, pemerintah tercatat 3 kali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pada Maret sampai April, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,4% hingga minus 2,3%. Pada Mei sampai Juni, perkiraan lebih pesimistis di angka minus 0,4% sehingga minus 1%. Setelah melihat berbagai perkembangan, pada September sampai Oktober, proyeksi pertumbuhan kembali direvisi menjadi kontraksi 1,7% hingga 0,6%. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu juga, pemerintah mengalokasikan dana APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,23 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3 2020. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2. Selanjutnya, pada triwulan 4 2020 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia berupaya tetap menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara atau SBN, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Regulasi pemulihan ekonomi nasional. Untuk meredam dampak ekonomi COVID-19, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dan kebijakan untuk menahan dampak buruk di bidang ekonomi sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi. Awalnya,
pemerintah merespon dampak COVID-19 dengan mengeluarkan peraturan pemerintah undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan pengganti perundang-undangan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Secara garis besar, Perpu tersebut mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Sebagai turunan dari Perpu tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 pada tanggal 4 April 2020. Perpres itu kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020 dan ditetapkan pada 24 Juni 2020. Penyesuaian postur dan rincian APBN 2020 dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN 2020. Selain itu, penyesuaian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 dan menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Program PEN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2020. Dalam PP setebal 24 halaman itu disebutkan program PEN dilaksanakan melalui 4 modalitas dan belanja negara, yaitu penyertaan modal negara atau PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2020. Aturan ini membahas Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite kebijakan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Badan Usaha milik negara sebagai ketua pelaksana. Tugas Komite Kebijakan adalah menyusun rekomendasi, mengintegrasikan dan menetapkan langkah percepatan penanganan COVID-19 serta melakukan pengawasan. Tugas Satgas Penanganan COVID-19 tercantum dalam Pasal 6 Perpres tanggal 82 tahun 2020. Satuan tugas dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sedangkan Satgas Pemulihan dan Transportasi Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Wakil Menteri Badan Usaha milik Negara 1 ada di Pasal 8. Anggaran Penanganan COVID-19 tahun 2020.
Sepanjang tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 695,23 triliun untuk belanja penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Pemerintah meyakini tahun 2021 akan menjadi titik balik perekonomian Indonesia. Untuk membangkitkan kembali ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui PEN ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021 sekaligus untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Strategi pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 akan difokuskan pada 4 kegiatan. Pertama, belanja kesehatan akan menjadi prioritas pertama, termasuk pengadaan testing, obat-obatan, alat kesehatan, insentif tenaga kesehatan dan rumah sakit, serta memastikan ketersediaan vaksin. Kedua, melanjutkan stimulus fiskal, baik kementerian atau lembaga maupun non-kementerian atau non-lembaga pada sektor-sektor yang memberi dampak multiplier tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan ekonomi. Ketiga, belanja pemerintah akan diarahkan kepada pembelian barang yang diproduksi dalam negeri, sehingga dapat memberikan dampak besar terhadap permintaan barang dalam negeri. Keempat, belanja bantuan sosial, program sembako, program keluarga harapan, subsidi tenaga kerja, baik sektor formal maupun informal, sehingga dapat menambah daya beli kelompok berpenghasilan rendah yang selanjutnya dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dari keempat aspek tersebut, dapat dirincikan anggarannya, yakni pada kesehatan 104,7 triliun, pada perlindungan sosial 150,96 triliun, pada program prioritas 141,36 triliun, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi 156,6 triliun. Demikianlah pemaparan yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.